Internet of Things menghubungkan kehidupan kita. Bayangkan dunia di mana segala perangkat yang kita gunakan sehari-hari bisa saling berbicara dan bekerja sama untuk membantu kehidupan kita. Itulah dunia yang ditawarkan oleh Internet of Things, atau biasa kita sebut IoT. IoT adalah konsep di mana perangkat elektronik yang kita gunakan, mulai dari smartphone, mesin cuci, hingga lampu kamar, bisa terhubung ke internet dan bertukar informasi. Dengan IoT, perangkat-perangkat ini tidak hanya bekerja sendiri-sendiri, tapi saling berkolaborasi untuk membuat hidup kita lebih nyaman dan efisien. Saat ini IoT sudah begitu pesat perkembangannya, dan aplikasinya bisa kita temukan hampir di segala bidang kehidupan. Aplikasi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh IoT yang sudah populer adalah smart home. Pernah membayangkan punya rumah yang bisa merawat dirinya sendiri? Dengan sistem rumah pintar, kita bisa mengontrol lampu, suhu ruangan, bahkan peralatan dapur dari aplikasi di ponsel. Ketika kita baru bangun tidur, lampu kamar bisa otomatis menyala. Gorden terbuka perlahan, dan mesin kopi mulai bekerja agar kita punya secangkir kopi hangat saat siap sarapan. Sementara di luar rumah, ada pula aplikasi IoT di bidang kesehatan. Contoh paling sederhana adalah jam tangan pintar yang memantau detak jantung, jumlah langkah kaki, dan pola tidur kita. Alat ini bisa memberi peringatan jika ada tanda-tanda kesehatan yang perlu diperhatikan, seperti detak jantung yang tidak normal. Beberapa alat kesehatan bahkan bisa mengirim data pasien langsung ke dokter melalui internet. Jadi dokter bisa memantau kondisi pasien dari jauh tanpa harus bertemu langsung. IoT di berbagai bidang, lebih dari sekedar di rumah dan kesehatan. IoT juga punya peran penting di bidang lainnya, di sektor transportasi misalnya. Ada teknologi kendaraan pintar yang terhubung ke jaringan. Beberapa kota besar di dunia sudah menerapkan sistem smart traffic yang mengatur lampu lalu lintas secara otomatis sesuai dengan kondisi jalan saat itu. Dengan cara ini, kemacetan bisa berkurang dan penggunaan bahan bakar jadi lebih efisien. Di bidang pertanian, IoT digunakan dalam bentuk sensor yang diletakkan di lahan pertanian. Sensor ini bisa mendeteksi tingkat kelembapan tanah dan menentukan kapan tanaman butuh air. Sistem irigasi bisa diatur agar hanya menyiramkan saat dibutuhkan, jadi air tidak terbuang sia-sia. Dengan begitu, hasil pertanian bisa meningkat dan para petani bisa menghemat waktu dan juga biaya. Tantangan keamanan dan privasi dalam penggunaan IoT atau Internet of Things. Namun, dengan semua kemudahan yang ditawarkan IoT, muncul pula tantangan besar, khususnya terkait keamanan dan privasi. Perangkat IoT seringkali memiliki keamanan yang lebih lemah dibandingkan komputer atau smartphone. Ini karena banyak perangkat IoT tidak memiliki kapasitas komputasi yang besar, sehingga pengembang perangkat biasanya tidak mengutamakan keamanan yang rumit. Bayangkan, jika perangkat seperti kamera, keamanan di rumah kita diretas pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa melihat semua aktivitas di dalam rumah kita. Selain itu, banyak perangkat IoT yang mengumpulkan data pribadi kita, seperti pola tidur, aktivitas fisik, hingga lokasi. Jika data-data ini jatuh ke tangan yang salah, maka privasi kita bisa sangat terancam. Kerentanan perangkat IoT dan solusi untuk mengatasi resiko. Perangkat IoT seringkali menjadi target serangan cyber, seperti hacking atau serangan malware. Hal ini bisa terjadi karena kebanyakan perangkat IoT di rumah kita jarang mendapatkan pembaruan keamanan. Sebagian besar perangkat juga masih menggunakan kata sandi bawaan yang mudah ditebak. Maka dari itu,
kita sebagai pengguna harus mulai sadar akan pentingnya menjaga keamanan perangkat ini, misalnya dengan mengganti kata sandi secara berkala dan memastikan perangkat menerima pembaruan software dari pabriknya. Para pengembang dan produsen perangkat IoT juga perlu berperan dalam menjaga keamanan. Mereka harus merancang perangkat dengan sistem keamanan yang lebih kuat, meski perangkat tersebut sederhana. Mengadopsi teknologi inskripsi dan autentifikasi yang lebih baik bisa membantu mengurangi risiko peretasan. Selain itu, penting bagi mereka untuk memberikan pembaruan perangkat lunak secara rutin, agar perangkat tetap terlindungi dari serangan yang baru. Kesadaran pengguna IoT dan masa depan yang lebih aman sebagai pengguna. Kita juga perlu lebih bijak dalam memanfaatkan IoT. Misalnya, jangan sembarangan menghubungkan perangkat IoT ke jaringan publik, karena jaringan semacam itu lebih rentan terhadap serangan. Kita juga perlu membaca kebijakan privasi dari perangkat yang kita beli dan memahami data apa saja yang dikumpulkan, serta bagaimana data tersebut digunakan. IoT memang membawa potensi besar untuk mengubah cara hidup kita, membuatnya lebih efisien dan menyenangkan. Tapi, kita tidak boleh mengabaikan sisi keamanan dan privasi yang menjadi tantangan besar di balik kecanggihan ini. Dengan upaya bersama antara pengembang, produsen, dan pengguna, kita bisa memaksimalkan manfaat IoT sambil menjaga keamanan dan privasi kita tetap terlindungi.